Halo Sobat Mediva, semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas. Kita sering dihadapkan pada masalah yang klasik, yaitu giringnya player kita yang kurang greget dan kurang maksimal pada saat kita melombakan player kesayangan. Karena betinanya yang telat nelor atau bahkan tidak nelor sama sekali, dan itu adalah hal yang sangat menjengkelkan dan sangat mengecewakan, terlebih bila itu terjadi pada saat player sudah siap dan waktunya untuk mengikuti lomba. Untuk itu, saya mengajak Sobat Mediva bersama dalam pembahasan di bawah ini, mudah-mudahan bisa manfaat dan berguna untuk solusi masalah yang demikian. Di bawah ini akan kita ulas tipikal atau ciri-ciri betina yang bagus dan nyaman untuk geberan atau pasangan bagi player aktif. Terlepas dari betina berterah maupun tidak, betina yang enak untuk geberan akan sangat membantu joki pada saat menggeber dan memuluskan harapan bagi sekalian kita para penghobi merpati. Sehingga kita merasa nyaman karena betina yang kita gunakan untuk geberan player kesayangan bisa bersinergi dengan kinerja player itu sendiri. Betina-betina seperti ini sangat dibutuhkan, apalagi jika target kita adalah bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam lomba. Dengan menggunakan betina yang nelornya tepat player, kita jelas bisa mencapai giring maksimal sehingga bisa diharapkan kinerja dalam lomba. Karena bagaimanapun bagusnya kinerja player kita, jika betinanya telat nelor apalagi sampai tidak nelor, bisa dipastikan kita bakal banyak mengenyam kekecewaan demi kekecewaan jika dipaksakan untuk mengikuti lomba. Tidak semua kepakan sayap betina yang digeber sama kepakannya. Malah kadang ada yang enggan dan susah mengepakkan sayapnya, walau kita sudah sekuat tenaga untuk berusaha mengepakkan sayap dengan menggerak-gerakan berulang-ulang yang kadang sampai ngotot dilakukan, agar betina yang kita geber mau mengepakkan sayapnya. Untuk itu mari kita simak oin-oin di bawah di ini. Sudah lenje, hal ini sangat penting karena menjodohkan betina yang belum lenje sama sekali akan makan waktu lama dan sangat merepotkan, karena jangankan untuk jodoh dengan jantan calon pasangannya, mendekatinya saja sudah ketakutan, dan itu jelas bakal membuang waktu kita. Dan tanda-tanda betina lenje adalah sebagai berikut. 1. Cepat merespon manakala jantan calon pasangannya bekur, seolah merayu. Biasanya dalam seperti itu, merespon, betina memanggut-manggutkan kepala dengan dibarengi merenggangkan kedua sayapnya sambil berjalan. 2. Saat berjalan merespon bekuran si jantan, berputar setengah mengitari si jantan seraya mengayunkan langkah disertai ninyibakan ekor dengan membuka bulu-bulu ekornya, melakukan gerakan seolah menyapu bumi. 3. Berusaha mendekat serta sesekali menyodorkan paruhnya seolah minta diloloh oleh si jantan, dan jika si jantan tidak merespon ajakannya, hal tersebut akan diulanginya berulang kali. 4. Ketika dengan cara di atas si jantan kurang merespon, sesekali mendekamkan diri tidak jauh dari pejantan, melakukan gerakan agar si jantan menaikinya untuk dipacek. 5. Semua keterangan di atas adalah respon seekor betina yang sudah benar-benar lenjeh dan siap produktif manakala mendengar atau melihat seekor pejantan bekur-bekur dan merayunya. Dalam kondisi produktif, betina geberan punya andil besar bagi merpati player yang kita siapkan untuk lomba dan sangat besar mempengaruhi kinerja player itu sendiri. Sesekali memang ada player yang tetap kerja bagus walau kondisi betinanya telat nelor atau sama sekali tidak nelor, tapi tidak semua merpati player seperti itu. Kalaupun ada, paling hanya segelintir player, dan itu pun tidak langgeng di tiap giringan mau kerja bagus dalam kondisi betina tidak nelor. Karena bagaimanapun bagi merpati player, keadaan dan situasi yang mendekati betina mau nelor akan merangsang naluri secara alamiah, pejantannya makin menjadi dan dengan sendirinya meningkatkan gairah, sehingga tingkat giringnya makin bagus.
Kondisi produktif ditenggarai oleh kondisi hal-hal sebagai berikut. 1. Diawali betina muda. Betina muda yang siap produktif rata-rata bertelur dimulai ketika bulu sayap, penjawat, tersisa antara 3, 2 atau 1 helai bulu sayap yang tersisa. 2. Dimulai ketika lar sisa 4 bakat-bakat lenjehnya sudah mulai kelihatan dan pada saat sisa lar 3 biasanya sudah mau dipacek oleh pejantan. 3. Sisa lar 4 adalah kondisi siklus normal pergantian bulu merpati baik yang sudah berumur maupun yang masih muda. Di kondisi bulu sisa lar 4 pergantian bulu biasanya akan terjadi dan itu berlaku bagi merpati jantan maupun betina. 4. Sebelum benar-benar produktif setelah melewati masa pergantian bulu dan semua bulu sudah rapih, dimulai dari ngarak bulu halus di bagian dada sebagai tanda-tanda organ reproduksinya sudah benar-benar siap memproduksi telur. Dalam perkembangannya, kita berusaha mengumpulkan pengalaman seputar perawatan merpati yang terangkum serta menuangkan tips sederhana merawat player kesayangan ini berdasarkan pengalaman yang bisa saja berbeda jauh dengan pendapat rekan-rekan sesama penggemar merpati tinggi kolong bebas dari berbagai segi dan sudut pandang. Namun begitu, semoga pengalaman kecil dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi player kesayangan kita agar bisa selalu tampil maksimal dan tidak terlalu mengecewakan. Terlepas dari soal amu-amuan atau doping, merpati player hendaknya mendapatkan sentuhan-sentuhan khusus serta perawatan tersendiri sehingga ia bisa menampilkan bakat yang sesungguhnya baik saat latihan maupun lomba. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jamu-jamuan atau doping hanyalah penunjang bagi kemampuan player kita agar dapat bertahan lebih lama dalam pertarungan nantinya. Adapun kunci suksesnya ada pada perbuatan kesehariannya saat istirahat, ngeram telur, semua tak lepas dari cara dan metode pelatihan yang baik tentunya. Adalah pelatihan yang tidak terlalu memporsir kemampuan player, namun lebih pada mengasah makin tajamnya insting serta kemampuan juga mentalnya secara bertahap sesuai porsi kemampuannya. Kemampuan player secara alamiah tanpa unsur ketergantungan pada obat-obatan, dengan sedikit perawatan yang mudah-mudahan sangat efektif dan bisa membantu merpati player kita jauh lebih baik secara performa. Kiat-kiat khusus perawatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dimulai saat betinanya nelor dan mulai ngeram. Si pejantan, player, dijemur minimal 3 jam dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Hal ini dilakukan selama ngeram telur 2. Di sore hari atau malam hari barang sebesar biji jagung berikan player kita dengan memasukkan ke mulut, paruh, asam matang Jawa 3. Setelah pemberian asam jawa yang sudah dibulatkan, butiran agar gampang saat memberikannya pada player kesayangan kita diberikan barang sebesar biji jagung butir, potongan gula jawa, gula merah. Pemberiannya sama dimasukkan ke paruhnya seperti asam jawa. Dengan demikian lebih praktis karena jika asam dan gula jawa diberikan dalam berbentuk cairan, salah-salah bisa masuk ke saluran pernafasan dan jelas akan mengganggu pernafasan dan aktivitas player. Nantinya, khasiat asam matang dan gula jawa adalah bisa meredam panas dalam dan bisa membuat nafas player kian bagus. 4. Di sore atau malam hari hendaknya player kesayangan kita dikompres dengan air hangat dengan menggunakan busa di bagian ketiak, bagian bawah sayap hingga bagian dada. Hal ini dilakukan sepanjang ngeram telur, istirahat serta pemberian asam matang dan gula jawa, serta kompres air hangat dihentikan saat mulai bongkar telur atau cabut telur. Hal ini demi menghindari penurunan atau kenaikan suhu badan atau panas tubuh saat player giring yang berlebihan, sehingga player kurang bergairah. Untuk memandikan player pakai air hangat, bisa juga dicelupkan ke air hangat di bak dengan merentangkan sayapnya sedianya agar air bisa masuk ke sela-sela bulu dan air bisa mengenai bagian kulit merpati.
5. Tiba saatnya cabut telur. Setelah sore bongkar telur paginya baik pejantan maupun betinanya dimandikan bersama lantas dijemur dalam satu kurungan jemur agar macek serta melupakan masa ngeramnya untuk bisa digiringkan dan dimainkan lagi. Biasanya hal ini saya lakukan dari pagi hingga siang hari atau jam 2 siang lalu memasukkannya ke kandang atau pagupon agar bisa macek kembali. 6. Di malam hari biarkan player macek sebelum kita memasukkannya dalam pagupon dan menutupnya. Paginya jemur keduanya secukupnya saja, tidak perlu berlama-berlama demi menghindari keringnya lemak pada tubuh karena terlalu banyak jemur saat giring, cukup 1/4 atau maksimal 1 jam saja. 7. Perlu diperhatikan sekali lagi perawatan sederhana ini terlepas dari jamu atau obat-obatan serta doping demi melihat serta mengetahui seberapa besar kemampuan player kita tanpa efek dari doping-dopingan. Sehingga jelas dan pasti bahwa player kita termasuk burung yang bagaimana kemampuannya. Dan apabila kelak pindah tangan atau dibeli sama penggemar merpati lain, insya Allah player yang kita jual tidak gampang stres karena masih murni dalam pola rawatannya. Itu sangat menguntungkan bagi pembeli tentunya karena rata-rata player yang masih murni proses adaptasinya cepat dan saat tersentuh nutrisi atau jamu, doping walau sedikit makin bagus lagi kinerja. Jikapun menggunakan jamu tidak masalah jamu atau doping, selagi komposisi dan dosisnya tepat saya yakin akan menambah bagus kinerja player kita, namun jika overdosis jelas akan berdampak buruk bagi player kita. Saya sarankan bagi yang mau menggunakan jamu-jamuan atau doping hendaknya konsultasikan dulu kepada yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, dalam hal ini bisa dokter hewan atau teman sehobi yang sudah banyak pengalaman mengarungi dunia hobi merpati lomba. 8. Kacang tanah sangat bagus buat merpati player, barang 5 butir tiap hari buat menjaga bulu agar tetap lentur air tak mengkilap karena rata-rata bulu yang tersentuh air hangat cepat kusam dan kumal. Jikapun tidak menggunakan kacang tanah, boleh juga pakai minyak ikan sebagai pengganti dan lebih praktis diberikan saat cabut telur baik jantan maupun betinanya. Fungsi dan khasiatnya sama persis dengan kacang tanah. 9. Jika Anda punya ramuan khusus buatan sendiri yang diberikan pada player saat cabut telur, boleh juga. Seperti yang banyak dilakukan oleh penghobi merpati pada umumnya, semisal memberikan telur campur madu dengan cara dispet, tahu pemberian kunyit dan kencur yang biasanya sudah diracik, itu sangat membantu untuk menjaga nafsu makan dan gairahnya. Dengan takaran cukup tak berlebihan, insya Allah usaha kita takkan sia-sia. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.